Salam sehat, salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Akhirnya kembali kami mengudara program Telah Alkitab, program digital yang dipersembahkan oleh Jemaat GPIB, Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan, dan Jemaat Pancaran Kasih Kali Anget. Setelah beberapa minggu, ada kesibukan-kesibukan yang membuat kami tidak dapat mengudara. Nah, pada saat ini hari Selasa 12 Oktober 2021, saudara-saudara, kita akan bersama-sama melengkapi pemahaman kita tentang Alkitab. Secara khusus surat Kisah Para Rasul, kan sudah pernah dulu dibahas tentang surat Kisah Para Rasul. Nah, ini pembahasan bagian kedua. Surat Lukas yang kedua kepada Theophilus. Jadi pertama Injil Lukas, Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Lukas kepada Theophilus. Lalu suratnya yang kedua yaitu Kisah Para Rasul. Nah, pada bagian kedua ini Kisah Para Rasul dimulai dengan berangkatnya Yesus ke surga, lalu lanjutkan dengan peristiwa lahirnya gereja Pentakosta, hari raya Pentakosta, para murid berkumpul dan mereka menerima turunnya Roh Kudus dan mereka mengabarkan Injil Yesus Kristus. Nah, sesaat sebelum Yesus naik atau terangkat, dia berkata kepada para muridnya, engkau tidak perlu mengasa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, di Kisah Rasul pasal 1 ayat 7, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi Yesus memberikan wejangan sebelum ia terangkat ke langit, ya. Sebelum ia terangkat ke langit, Yesus memberikan wejangan bahwa para murid ini akan menerima Roh Kudus, menerima kuasa daripada Allah dengan Roh Kudus yang turun, dan kemudian mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan itu terjadi pada hari itu. Berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, dan 120 para pengikut Yesus. Dan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, dan turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15, kita dapat melihat berapa jumlah orang yang ada, atau berapa jumlah pengikut Yesus setelah Yesus terangkat. Lalu kemudian, dan pada Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 dan seterusnya, kita dapat melihat bagaimana mereka menerima kuasa dari Allah, yaitu Roh Kudus yang ada dalam wejangan Yesus sebelum terangkat. Dan mereka dapat berkata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi bukan hanya bahasa mereka sendiri, tapi ada bahasa-bahasa bangsa-bangsa di luar mereka pun mampu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa bangsa-bangsa lain. Itulah karunia Roh yang diterima oleh para pengikut Yesus. Dan inilah yang menjadi hari lahirnya gereja. Hari turunnya Roh Kudus menjadi tonggak
sebagai lahirnya gereja di tengah-tengah dunia. Setelah itu, Rasul Petrus berkhotbah, Roh Kudus menuntun Petrus berkhotbah dan membaptis 3.000 orang yang kemudian menerima Roh Kudus. Ya, 3.000 orang yang menerima Roh Kudus. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi dengan kuasa Roh Kudus, Petrus berkhotbah. Dan 3.000 orang yang menerima Roh Kudus dibaptis. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pada pasal 2. Jadi saudara-saudara, nampak bahwa setelah Roh Kudus turun, Petrus dengan penuh keberanian berkhotbah. Dan dari khotbahnya itu Roh Kudus menggerakkan 3.000 orang untuk dibaptis. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Jadi semuanya ini adalah pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus. Roh Kudus juga memberikan kuasa kepada para rasul untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat yang mengalir langsung dari Roh Kudus yang ada dalam diri para rasul yang mendukung pelayanan mereka. Ada dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 6 sampai 7, bisa silakan dibuka. Juga pasal 5 ayat 1 sampai 11 dan 12, pasal 9 ayat 34 sampai 35, juga ayat 40 41, lalu pasal 14 ayat 8 sampai 10. Bahkan pemilihan para pelayan pun ditentukan dan digerakkan oleh Roh Kudus. Petrus pasal 4 ayat 8, Stefanus pasal 6 ayat 3, Barnabas pasal 11 ayat 24, Paulus pasal 13 ayat 9, dan pekabar Injil pertama ke Antioquia pasal 13 ayat 2. Jadi dalam menentukan siapa yang menjadi pelayan, pekabar Injil, misionaris, Roh Kudus yang menggerakkannya. Roh Kudus yang menentukannya. Nah, setelah menjadi pelayan, dan Roh Kudus pun yang membimbing para pelayan itu untuk melakukan tugas pengutusan mereka. Seperti yang terjadi pada Filipus dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 29 dan 39, di mana dia dibawa oleh Roh Kudus untuk menjumpai sida-sida dari Ethiopia, dan setelah itu dia dibawa lagi lari oleh Roh Kudus untuk ke tempat yang lain dalam rangka memberitakan Injil Tuhan Yesus. Roh Kudus menggerakkan jemaat untuk berani dalam memberitakan Injil. Roh Kudus juga yang menjadi pemimpin jemaat. Jadi bagaimana jemaat mengelola kehidupan mereka, persekutuan mereka, mengelola tugas panggilan pengutusan mereka, Roh Kudus yang memimpin mereka. Dapat dilihat dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 dan 9, pasal 10 ayat 19, pasal 11 ayat 12, pasal 15 ayat 28. Roh Kudus memimpin, mengatur, dan membawa Injil Yesus Kristus tersebar ke seluruh dunia. Menggenapi perkataan Tuhan saat ia terangkat ke surga. Di bawah ini adalah pasal dan ayat-ayatnya. Silakan bisa dibaca dan dibuka. Pasal 8 ayat 29 sampai 3 dan 39. Pasal 10 ayat 19 dan 20, pasal 13 ayat 4, pasal 16 ayat 6 sampai 10, pasal 20 ayat 22, pasal 21 ayat 4, pasal 23 ayat 11, dan pasal 27 ayat 24. Jadi semua yang kerja adalah Roh Kudus. Berkarya itu Roh Kudus. Jadi dalam Kisah Para Rasul, Lukas mau mengatakan bahwa gereja sejak awal hadir itu adalah karya Roh Kudus. Hadir, lahir, tumbuh, dan berkembang sampai ke ujung dunia, menggenapi apa yang Yesus katakan sebelumnya terangkat ke surga. Adalah karya Roh Kudus. Dan karya Roh Kudus itulah yang menunjukkan bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh meninggalkan para muridnya. Yesus tidak sungguh-sungguh meninggalkan para pengikutnya. Dia memang tidak lagi hadir dalam wujud manusia, tapi dia hadir dalam wujud Roh Allah.
yang menyertai para murid mulai dari lahirnya gereja sampai gereja berkembang ke seluruh dunia. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam tradisi kekristenan, kisah para rasul juga disebut sebagai Injil Roh Kudus. Injil tentang Roh Kudus, tentang karya Roh Kudus. Nah, kisah awal gereja mula-mula ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh menggenapi apa yang telah dikatakannya sebelum ia terangkat ke sorga. Sekian dan terima kasih. Demikianlah telah Alkitab kita pada tanggal 13 Oktober 2021. Tetap semangat dalam bertumbuh, dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, dengan segala kondisi dan keberadaan kita. Tetaplah bersukacita, tetaplah berpengharapan, dan tetaplah hidup dalam kasih. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dimanapun berada. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya.